Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, udah banyak yang 48, saya mulai. Daftar hadir jangan lupa diisi di pertemuan ke-7. Materinya ada juga di PPT-nya ada di pertemuan ke-7. Kalau di buku teksnya, PPT-nya ada di chapter 6 dan chapter 7 ya. PPT-nya udah keluar ini ya? Udah, Bu. Oke, ini materi terakhir dari saya. Sorry. Nah. Bentar ya. Jam berapa saya buat di e-learning itu jadwalnya? Kita UTS ya setelah ini hari apa? Bentar ya, saya cek. Jam berapa saya buat di e-learning ya? Saya juga lupa. Jam 8, Bu. Jam 8 ya, jadi Sabtu depan jam 8. Itu saya gabung kelas A, kelas B semuanya. Materinya setelah kuis sampai yang hari ini. Oke. Yang depan-depannya juga masih dipakai karena terminologi sama teorema-teorema, sifat-sifatnya juga masih kita pakai. Udah keluar ya PPT ini ya? Sudah, Bu. Oke, kita hari ini lanjutan bab 6. Minggu lalu saya udah jelasin bab 6-nya sedikit. Bab 6 subbab 61. Jadi yang ini 6.2. Spanning tree. Jadi spanning tree itu pohon perentang. Kalau kemarin-kemarin kita pernah belajar namanya spanning subgraph. Sekarang spanning tree. Jadi misalkan G adalah graf terhubung, jadi tetap diingat istilah connected graph, maka pohon perentang atau spanning tree dari G adalah sebuah subgraph. Sebuah subgraph di G yang mengandung atau termasuk setiap vertex dan juga dia adalah pohon. Jadi spanning tree itu bagian graf atau graf bagian dari graf induknya G. Tapi semua vertexnya harus masuk. Artinya kalau busurnya hilang atau beberapa busur dihapus itu boleh. Contohnya gini, ini graf G. Kita punya vertex VW, X, Y, Z. Ada 5 vertex. Gambar kedua itu adalah spanning tree, pohon perentang. Masih ingat definisi tree, pohon, itu artinya dia tidak punya cycle, ya kan? Kemudian vertexnya paling tinggi, dia hanya berderajat nggak usah paling tinggi. Rata-rata vertexnya itu terhubung, ya kan kalau tree, kemudian tidak ada cycle. Nah, yang gambar kedua ini spanning tree. Vertexnya semuanya masuk. V, W, X, Y, Z. Tapi ada beberapa busur yang dihapus. Di gambar yang ketiga dari kiri, itu juga spanning tree. Paham ya? Tidak ada cycle di sini. Dan gambar yang terakhir juga tree. Tidak ada cycle di sini. Tapi semua vertex tetap masuk. V, W, X, Y, Z. Itu yang disebut dengan spanning tree atau kalau bahasa Indonesianya pohon perentang. Dia bagian dari graf ya, subgraf, tapi semua vertexnya harus masuk. Itu namanya pohon perentang. Kemudian jumlah pohon perentang dalam sebuah graf itu sangat besar. Contohnya ada graf Peterson. Nanti ada graf Peterson itu ada di bab belakang. Contohnya juga ada di bab 2 kemarin, jenis-jenis graf. Jadi graf Peterson itu mempunyai 2000 pohon perentang yang berlabel. 2000 spanning tree. Tapi berlabel, artinya vertexnya mempunyai penamaan. Diberikan sebuah graf terhubung, jadi kita dapat membuat spanning tree menggunakan 2 metode berikut. Jadi contohnya ini graf G. Jadi mau buat spanning tree, yang pertama bisa pakai building up method, yang kedua bisa pakai cutting down method. Kalau building up method, yang pertama kita pilih busur-busur dari graf itu sekali. Sedemikian hingga tidak ada cycle yang terbentuk.
Ulangi prosedur ini sampai semua vertex termasuk. Jadi kita pilih busurnya sampai dia nggak boleh buat cycle, dan ulangi terus prosedurnya sampai semua vertex termasuk. Itu building up method. Kalau cutting down method, dia mulai dari memilih sebuah cycle. Sembarang cycle kita pilih, dan kita hapus satu-satu busurnya sampai dia nggak bentuk cycle lagi. Ulangi terus sampai tidak ada cycle yang tersisa. Itu cutting down method. Ya terserah mau pakai yang mana. Kita bahas. Saya bahas satu yang building up method dulu. Building up method tadi kita pilih busur dari graph ya. Sekali ya kan, sedemikian hingga tidak ada cycle yang terbentuk. Ulangi prosedur ini sampai semua vertex masuk. Tujuan dari spanning tree itu mau semua vertexnya masuk. Jadi contohnya ini, pada graf G yang tadi, graf G, ini ya graf G tadi. Kita mulai dari busur, jadi mulai dari busur seperti ini. Saya gambar awalnya dulu deh. Oke. Ini gambar grafiknya. Ini V, W, Z, Y, X. Nah, kita ke metode yang pertama dulu. Jadi katanya kita pilih busur. We select the edges. Kita pilih busur VZ. Saya pakai warna merah. Jadi kita pilih busur VZ. Ini ya. VZ, WX, WX, XY, dan mana ya? YZ. Nah, pemilihan busur. Terserah sih, berarti akan banyak cara pemilihan busur. Sehingga dia tidak bentuk cycle. Kalau saya ambil busur VY, V yang ini, dia akan membentuk cycle, jadi nggak bisa. Kalau saya ambil busur WY yang di sini, dia juga akan membentuk cycle. Apalagi kalau saya ngambil VW. Jadi seperti ini hasilnya, ini spanning tree-nya. Cara yang kedua, metode yang kedua, dari graf G ini, kita hapus edges-nya. Sehingga dia tidak bentuk cycle. Tadi kan dari gambar graf ini banyak sekali nih cycle-nya. Dari graf ini. Jadi saya hapus dulu ya. Oke, dari graf tersebut itu banyak sekali cycle-nya. Jadi yang pertama katanya kita hapus VY. Saya kasih merah aja ya, dihapus ya. Nih, kita hapus VY. Terus kita hapus apa lagi? YZ. YZ, kita hapus YZ. Terus kita hapus XY. Jadilah dia gambar seperti yang di sini. Oke. Jadi intinya sebenarnya yang penting semua vertex masuk gitu aja. Dan terus tidak boleh ada cycle. Terserah mau pakai metode mana. Kombinasi keduanya juga boleh. Oke, saya lanjut ya. Saya hapus dulu nih. Oke. Sekarang coba buatlah spanning tree. Ini complete graph K5. Complete graph dilambangkan dengan KN, ya kan? Karena vertexnya 5 jadi K5. Cobalah buat spanning tree-nya. Yang penting dia tidak ada cycle. Jadi tiap orang pasti akan beda spanning tree. Logikanya seperti itu. Z, V, W,
Oke. Begini pun itu udah spanning tree. Vertexnya semuanya masuk, ZVWYX semuanya masuk. Akan banyak cara penggambaran. Nah, gini ya. Itu spanning tree juga. ZVW YX. Seperti ini pun juga spanning tree. Oke? Ada pertanyaan tentang pembentukan spanning tree? Ada yang masih bingung spanning tree-nya? Enggak ya? Saya lanjut ya kalau nggak ada. Kalau ini, katanya graf ini, dia punya 21, punya 21 spanning tree. Find as many of them as you can. Cobalah buat, apakah ada 21 spanning tree yang terbentuk? Coba disambil dibuat. Atau ada yang mau coba? Saya udah buka share screen-nya. Kalau mau coret di sini silahkan. 21 spanning tree. Karena dia vertexnya ada label, maka kita nanti spanning tree-nya juga harus berlabel ya. Jadi label spanning tree, label graph. Dicoba ya 21 atau enggak. Saya gambar sebagian aja ya. Ini itu sudah satu kan di saya. Kalau dia berlabel, enak sekali kalau dia berlabel. Vertexnya berlabel. Kenapa sama? Kayak gini kan boleh ya, karena dia beda. Terus banyak nanti ya. Saya gambarkan kalian beberapa aja. Sisanya kamu lengkapin sampai 21. W, X ya. 3. Empat ya. Banyak sekali nih. Kamu coba. Yang tengahnya aja ya. Harusnya terurut ya. Jadi biar nggak ada yang ketinggalan. Nah, kayak ini kan belum ya. Kayak gini sudah ya. Kayak ini belum kan. Nah, terus ya. Jadi seperti itu. Kalau dia bilang ada 21 ya temukanlah 21.
label spanning tree-nya. Oke, dicoba dulu. Ada yang masih bingung yang seperti ini? Sekarang ke rooted tree. Rooted tree itu artinya pohon berakar. Jadi pohon berakar, misalnya ini struktur pohon. Tentang struktur organisasi, jadi ada managing director, terus ya, ini kan seperti pohon. Jadi di mana managing director, sales director, yang ini semua digambarkan dalam bentuk vertex. Hubungannya tetap garis-garisnya dalam bentuk edges. Ini kayak pohon, terus ada terus cabang-cabang-cabangnya ke bawah. Jadi namanya rooted tree. Oke. Terus rooted tree ini juga bisa seperti ini. Jadi nanti ada rooted atau branching tree, terus kita branching ke bawah ya kan. Seperti ini dia branching terus ke bawah. Atau ini root, yang putih ini kita sebut root. Ya kan? Nah, terus nanti ke bawah. Ini binary tree. Kenapa ini binary tree? Karena dia cuma ada 2 nih, lihat pencabangannya. Kalau ini kan 3. 1, 2, 3. Nanti tidak teratur ya. Ada yang cabangnya lagi ke 4. Ya, ini cabangnya 2. Ini cabangnya 3. Terus ke bawahnya juga nggak teratur. Ada 2, 1, 1, 2. Nanti juga ada yang 3 di sini. Kalau seperti ini tidak teratur, namanya tetap rooted branching tree. Ya kan? Kalau yang ini, sebenarnya branching tree juga. Cuma dia punya nama spesifik yang namanya binary tree. Jadi biner itu kan cuma 2. Kalau kita bilang di program integer programming itu namanya 01. Jadi cabangnya 2. Kalau tidak 0 ya 1. Ini 2 semua. Maksimal dia 2. Tidak akan lebih dari 2. Itu namanya binary tree. Nah, sekarang contohnya gini juga. Percobaan pelemparan koin ya kan. Ini karena teksnya Inggris, kalau kita Indonesia kan angka dengan gambar kalau koin dilempar itu. Kalau dia head atau tail ya kan, ke kepala atau ekor dia bilang gitu kan. Jadi head tail, terus ya head tail gini. Ini contoh binary tree ya, karena dia cuma 2 maksimal pencabangannya. Jadi sebuah koin yang kita toss, kita lempar, jadi kemungkinan munculnya gini. Misal head tail, tail head, tail. Kalau kita buat lagi, jadi seperti ini. Dicoba sekali lagi, tidak 3 pelemparan. Kalau 3 pelemparan, jadi dia seperti ini. Oke. Game strategi. Nah, ini contoh permainan game XOX itu ya. Nah, ini juga game strategi. Contoh aplikasi dari struktur tree atau struktur pohon. Ya kan? Permainan XOX ya. Nggak boleh sampai satu line, satu garis lingkaran semua atau satu garis silang semua. Terus grammatical tree, pohon grammar ya. Misalnya sentence, kalimat, jadi terbagi menjadi noun phrase dengan verb phrase, frase kata benda, frase kata kerja. Jadi ada adjective, ada noun, ada verb, noun phrase, terus dia cabang ke bawah. Kalau dulu sekolah mungkin masih ingat ada yang ngetren namanya mind mapping. Pemetaan pikiran itu, nah itu juga sama seperti namanya trees. Ini computer science, pencabangan. Dia pakai tree juga. Sorting tree. Misalnya nama mata kuliah, terus disorting ke bawah. Yang penting tidak ada cycle. Ini di biologi ya. Kalau nanti di optimasi kita punya namanya algoritma genetika. Kalau ini di biologi, ya kan? Dia pakai seperti ini juga tree. Oke, habis ini bab 6-nya habis. Bab 6 itu cuma pengenalan pohon. Ada pertanyaan nggak tentang bab 6 sebelum saya lanjut ke bab 7-nya?
Belum ada, Bu. Yang lain ada nggak? Ciri pohonnya masih bingung? Intinya yang di chapter 6 itu cuma ciri-ciri pohon, cara pembuatan spanning tree itu aja sih. Oke, belum ada, saya lanjut lagi. Counting tree, masih terikat dengan bab 6. Jadi yang buku graf ini terikat terus sampai bab terakhir ya, bab 14. Counting tree kita sekarang menghitung pohon. Jadi misalnya N itu jumlah vertex ya, 1, 2, vertex sampai 9. Jadi unlabeled tree, pohon yang tidak berlabel, artinya vertexnya tidak ada penamaan, itu ada 1, 1, terus. Kalau N-nya 3, dia ada 1, N-nya 4, dia ada 2, dan seterusnya. Kalau dia berlabel, lain jumlahnya. Kalau vertexnya 1, dia 1, vertexnya 2, dia 1, vertexnya 3, dia 3, vertexnya 4, dia 16. Sebenarnya ini sudah minggu lalu. Jadi saya coba ya, kalau N-nya 1, saya coba yang unlabeled dulu. Kalau N-nya 1, kalau unlabeled dia sendirian gini lah kan, nggak ada nama. Kalau dia berlabel, ini unlabeled ya. Kalau dia label, ya dikasih nama aja 1 gitu kan. Makanya dia bilang 1, 1. Terus kalau N-nya 2, kalau unlabeled itu kan gini kemungkinannya. Harus dihubungkan kan kalau tree itu, jadi cuma satu kemungkinan. Kalau berlabel juga 1, 2 sekali kemungkinan. Boleh nggak kalau dia digambar di sini 2, 1 itu sama aja. Jadi makanya tetap dihitung 1. Itu ya. Jelas ya. Kalau N-nya 3 ini yang 3. Yang berlabelnya ada 1, 2, ada 3. Ya kan? Kalau berlabel. Ini makanya dia bilang 3. Kalau unlabel cuma ada 1. Ya 3 gini lah. Is oke boleh. Atau gini ya, sama aja kan. Vertexnya nggak ada nama. Jadi dia cuma 1 itulah. Kalau N-nya 4, ini yang pertama, ya kan? Yang keduanya ada gimana? Ini ya, jadi ada 2 di sini. Kalau 16 kita pernah coba kemarin-kemarin. Kalau N-nya 4. Oke, terus ya naik ya. Terus dia naik sampai banyak. Sampai ke 9. Terus sih 10 mau terus banyak boleh. Ini bisa jadi topik skripsi kamu juga sebenarnya. Jadi menghitung, tapi pakai grafnya yang bagus, misalnya Peterson graph. Menghitung pohon berlabel dari graf Peterson. Nah, terus nanti banyak. Ini kan lumayan kerjanya nih. Kalau sampai 16.807, pencariannya 7, ini sudah mampus juga nih ngerjainnya. Kalau 11 ya oke, labelnya nih. Cari misalnya algoritma untuk dengan cepat menghitung pohon berlabel sehingga tidak ada pohon yang terus diulang-ulang, gitu kan? Menghindari ada beberapa pohon yang ganda. Nah, sekarang kita coba ini boleh, yang tadi for vertex. Gambarkan pohon berlabel 16 ya, 16 pohon berlabel dengan vertex. Jadi dia kasih bantuan nih, udah dikasih bantuannya. Ini masih ingat nggak K13 itu apa sih? Graf apa? Complete bipartit. Complete bipartit lengkap ya, oke. Jadi 13 artinya satu vertex mempunyai warna berbeda ya kan? Warna kedua dan satu vertex mempunyai 3 warna hitam. Satu vertex mempunyai warna putih dan 3 vertex mempunyai warna hitam, gitu kan? 2 warna ya kemarin. Kalau P itu graf apa namanya? P itu graf apa? Pet graph ya? Pet graph karena 4 vertexnya jadi P4. Sekarang kita coba gambar yang label ya.
Ya, label katanya ada 16. Jadi petunjuknya ini udah dikasih tahu nih. Tinggal gambarnya seperti itu. Tinggal diberi label. Jadi kita beri label penamaan ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Terus kita beda-beda penamaannya ya. Sampai 16 nih. Ini kan pasangannya 2 ke 4 ya. Jadi gimana penomorannya? Saya coba dari yang bentuk yang rata dulu deh. 1, 2, 3, 4. Coba gambar lagi. Nah, penomoran selanjutnya 1, 2, 3, 4. Jadi boleh diganti 1, 3, 4, 2 gitu ya. Jadi saya kalau sukanya gini. Penamaannya. Biar nggak bolak-balik ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Ini 3 ya. Jadi 1, 2, 4, 3. Terus yang ini 1, 3, 2 pakai pound faktor ya. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 4, 2. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 3, 2. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi dia ada berapa itu? Udah ada, itu baru 1 ya saya buatnya kan. Kemungkinan pencabangannya nanti yang 2 sini. Paham nggak? Saya buat sini biar nggak bolak-balik maksudnya. Jadi 1, 2, 3, 4 nih. 1, 2. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Saya hapus dulu. Sudah itu 1, 2, 4, 3. Saya ganti 1, 2, 4, 3. Ya kan? Yang simpel aja, nggak usah diganti-ganti gambar grafnya. Ini udah banyak dapatnya. 1, 3, 2, 4. Kan beda deh kalau berlabel. 1, 3, 4, 2. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 3, 2. Itu aja sudah 6 ya. Terus yang ini. Dua, 1, 3, 4 ya kan. 2, 1, 4, 3. Apa lagi nih? 4 ya.
2314, 2341. Terus nanti kamu cari, bisa kan ini ya? 2431, 2413. Ini aja dari saya udah dapat 12. Ya kan? Jangan bolak-balik ya. Yang ini sama loh, saya mau kasih lihat. Ini kan 2431. Kalau dibaca dari belakang kan 2431 ya. Jadi dia sama dengan ini. Jadi nulisnya sekali aja. Pahamkah? Kalau enggak saya share screen ulang ya. Biar lebih luas ya. Sudah keluar whiteboard saya? Sudah, Bu. Nah, saya tuh buat ini nggak diwajibkan untuk buat, cuma saya biar angkanya nggak ngulang-ngulang, maksudnya gitu. Jadi kan dapat 1, 2, 3, 4. Kalau kita manual, nanti bolak-balik ada yang terulang. Jadi 1, 2, 4, 3. Ini kalau 3 jadi 2 sama berapa ya? 4 ya. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 4, 2. Dicabangin lagi. Kalau 4, kemungkinan lain 2 sama 3. Kalau 2, 1, 4, 2, 3. 1, 4, 3, 2. Nanti yang 2 ya. Ke 1, ke 3, sama ke 4. 1 itu ada ke 3 sama 4. 3 itu kena 4. Jadi 2, 1, 3, 4. Ini 2, 1, 4, 3. Kalau 3 itu ada ke 1 sama ke 4 ya. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 4, 1. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 3, 1. Nah, kalau baca bolak-balik, ini kan bisa bolak-balik, lihat yang 2. 1, 3, 4, 2. Kalau saya baca dari belakang, dia akan jadi 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Mana? Jadi ini nggak usah ditulis, karena dia sama. 2, 4, 3, 1. Ambil sekali aja. Terus yang belakang lagi yang ini. 1, 4, 3, 2. Ya kan 2, 3, 4, 1. Sama lagi kan? Makanya saya hapus sudah 2, 3, 4, 1-nya. Kalau ini 2, 3, 2, 4, 3, 1. Kalau ini 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Nah, ini saya hapus. Oke, karena ada kesamaan. Terus yang 3. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 4, 2. Kalau 2 jadi berapa ya? 1 sama 4. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 4, 1. 4 ini jadi berapa ya? 1 sama 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 2, 1. 4. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 3, 2. Ini 1 sama 3. Ini 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 3, 1. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 2, 1. Bentar, saya tes dulu. Nah, itu cari yang sama nggak boleh diulang.
Apa yang sama? Yang sama, kita baca balik lagi. Ini nih, 4321 kalau dibacakan balik. Cari 4321. 4321. Nah, ini udah saya hapus, nggak perlu lagi. Yang kebalikan 4 dulu deh. 4231. Ini 4231. Ya kan? Ini ada balikannya, ini juga ada balikannya kan. Terus balikan 4 ini lagi. 4312. Bentar ya, 4312 hapus. 2314 jadi 4132. Ini juga dihapus kan sama. Balikan 4 dulu ya. Nih. 4213 sama hapus. Lagi 3214 4123 hapus. Berarti yang 4 tuh nggak ada lagi, nggak dipakai semua ya kan. Terus yang balikan 3. 3421. 3421, oke. Kalau bisa langsung ya, nggak usah buat kayak gini ya. Ini saya biar teliti aja. 3241. 3241, nggak usah hapus. 3412, hapus. 3142. Terus, space ya. Itu cuma ada berapa nih? Ada 12. Ya kan? Jadi yang tadi gambar graf yang tadi, jadi kamu buat ini 1, 2, 3, 4. Ikutin ini. 1, 2, 4, 3. Gitu ya. Terus 1, 3, 4, 2. Gitu. Berarti sampai ada 12. Sekarang ada 21 katanya. Jadi giliran yang tadi. Tadi gimana sih gambarnya ini ya? Nah, kalau ini sekarang penomoran yang ini. Harusnya berarti ini ada 9 ya kan? Kan 12 yang ini sudah 12 nih jumlahnya. Berarti ini 9, ada 21 tadi katanya. Jadi ini penomoran buatlah 9 penomoran. Jadi gimana penomoran yang ini? Ini bisa 1. 1, 2, 3, 4 boleh. Satu, 2, 3, 4. Jadi bisa juga 1, 2, 4, 3. Ya kan? Beda kan? Sama enggak ya? 1, 2, 3, 4. Ini kan cabangnya 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ini juga 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ada juga. Berarti ini sama, nggak boleh. Saya gambar tempat yang baru deh. Yang 12 tadi sudah oke ya, yang 12 tadi. Tinggal digambar 12. Sekarang saya cari yang 9-nya. Sekarang tinggal gambar yang 9-nya. Nah, tinggal penomoran yang 9 ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 1, 2, 3, 4. Terus gimana lagi? Dari 1 dicabangin ya kan? Kemungkinan yang lain dari 2 ya.
Dari 2 dicabangin. 2, 1, 3, 4. Bener nggak? Terus 2, 1, 3, 3 ya. Apalagi kalau nggak pakai pohon dia mulai ngacak-ngacak nih. Ini kan beda ya dari 4 yang saya gambar. Apalagi? Satu berapa? Baru 16 nih. Baru sampai sini baru sampai 16. Masih ada 5 lagi harusnya. Apa kemungkinan tadi ada yang ketinggalan? Nanti cek yang tempat tadi ya. Yang tadi gambar yang ininya. Yang tadi saya dapatnya kan 16 ya. 16 graf. 12 graf tadi ya. 12 graf. Tambah ini 4. Baru 16. Masih ada 5 lagi. Kemungkinan ini bukan 12. Mungkin ada yang lebih lagi tadi. Coba dicek lagi. Nanti coba dicek lagi. Kalau ini nggak bisa lagi, pencapaian yang lain, apakah masih ada yang bisa? Kalau saya buat di sini 1, 2, 3, 4, itu akan sama ya. Oh ya, kalau penomoran dia beda ya. 1, yang ini sama nggak dengan yang ini? Yang saya buat circle merah, apakah sama? Sama. Beda. Sama. Ya, sama apa beda? Tinggal putar posisi. Sama itu ya. Sama. Kalau saya ganti yang ini, kalau saya ganti yang di sini, kayak gini? Beda. Beda, Bu. Beda. Ha. Jadi udah satu lagi. Terus kombinasinya apa lagi? Ini beda ya dengan ini kan? Iya, Bu. Beda, Bu. Terus 3, 2. Saya juga pusing sendiri lihatnya nih. Karena nggak teratur nih. Harusnya satu-satu semua itu baru rapi. Kayak tadi buat cabang. Ini males buat cabang pula. 3. 3 berapa sih? 4. 1. Ya kan? Beda ini ya? Beda. Benerkah? Iya, beda. Terus kalau 4? Beda ini kan sudah. Satu lagi apa? Satu lagi nih. Kalau nggak satu lagi di sini, berarti satu lagi dia ada di sini tadi. Kemungkinannya begitu. Kalau ini kan harusnya dia buat cabangnya ini harusnya kayak gini kan. 1, 2.
13, 14. Kalau 2 itu ada 21, 4. Kalau 3 itu ada 1, 2, 4. Kalau 4 itu ada 1, 2, 3. Kalau diganti bisa kan 1 itu ke 3, ke 2, sama ke 4. Beda kan ini? 1, 2, 3, 4 dengan 1, 3, 2, 4. Beda loh, udah bener ya. Kalau ini 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, apakah ada di sini? Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 nomornya ya. 1, 3, 2, 4. Ini 1, 4, 2, 3. Beda kan nomornya? Yang ini 2, 1, 3, 4. Ini kalau dibalik 4, 3, 1, 2. Kalau ini 4, 1, 2, 3. Udah beda kan? 3, 1, 2, 4. Kalau dibalik 4, 2, 1, 3. Udah ada ya. Oke, yang 2 bisa kemana? Jadi 2, 3, 1, 4. Nggak ada kan 2, 3, 1, 4. Ada 3 kan? Sudah 4, 7. Terus 2, 4, 1, 3 ada nggak? Nggak ada kan? Ini aja sudah 8. Satu lagi ya. Ada nggak 3, 1, 4, 2? Oh, ini sama. Dibalik 3, 1, 4, 2. Jadi ini nggak boleh. 3, 1, 4, 2 nggak boleh. Yang lain. 3, 1, 4, 2 nggak boleh. Yang lain. 3, 2, 4, 1 sudah ada. 3, 2, 1, 4 sudah ada. Yang 4 coba. 4, 3, 2, 1. Ada kak 4, 3, 2, 1? Sama aja dengan 1, 2, 3, 4 ya. 4, 3, 2, 1. Nggak boleh juga. Nah, satu lagi kemana ini? 1, 3, 4, 2 boleh nggak? 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Oke, boleh. Dibalik 2, 4, 3, 1. Ada nggak 2, 4, 3, 1? Saya nggak ada. Oke. Bener ya? 3, 6, 7, 8, 9. Tadi tambah 12, 21 ya. Udah flop. Itu gambar yang di bawah. Tengok aja gambar yang di bawah. Nah, atasnya nggak usah dilihat. Gambarnya disesuaikan dengan gambar yang di itu ya. Tadi 9, ini 12. Nah, itu cara membuat spanning tree. Spanning tree. Cara pelebelan dari pohon ya. 21 aja lama, apalagi yang ribuan. Oke? Ya, ini kalau mau di screenshot dulu. Saya mau balik ke PPT-nya. Udah? Saya balik ke PPT-nya. Kosong sih. Oke, sekarang ini. Sekarang kita mau membuat pohon berlabel. Cara yang paling tadi kan susah kan, gambarnya kalau manual seperti itu. Sekarang kita punya namanya prover sequence. Prover sequence itu barisan prover. Jadi kita akan buat barisan prover dari pohon berlabel. Yang namanya prover jadi barisan prover. Jadi step pertama, tentukan vertex dengan derajat 1 dan pilih satu dengan label yang paling kecil. Jadi vertex yang derajat 1 tadi kita pilih, kemudian kita pilih yang mana yang labelnya paling kecil. Kemudian lihat vertex yang adjacent dengan vertex yang kita pilih tadi, yang adjacent. Kemudian berikan label kepada tempat posisi yang pertama pada barisan prover.
hapus vertex yang dipilih di langkah 1 dan busur yang berinsiden dengannya sampai dia tersisa pohon yang lebih kecil. Ulangi langkah 1-3 dari pohon yang tersisa. Lanjutkan terus sampai hanya ada 2 vertex yang tersisa. Stop, kemudian barisan prover yang kita butuhkan sudah terbentuk. Saya contoh ini aja, jadi biar paham. Ini label tree, pohon, dengan 7 vertex. Jadi kalau dia 7 vertex, berarti barisan provernya punya 5 nomor. Dia n-2. Ya kan? Barisan prover itu n-2, vertex dikurang 2. Jadi kalau vertexnya 7, barisan provernya 5. Kalau vertexnya 5, barisan provernya 3. Sekarang kita mau buat barisan provernya. Jadi langkah yang pertama, karena vertexnya 7, berarti barisan provernya ada 5 suku. Jadi kita buat kayak gini. Barisan provernya ada 5 suku. 1, 2, 3, 4, 5. Keluar ya tulisan merah saya. Ada tulisan merah? Keluar, Bu. Nah, oke, ini label tree. Katanya cari, ya kan, vertex yang derajatnya 1. Yang mana aja vertex yang derajatnya 1, yang degree-nya 1? 3, 4, sama? Sebentar ya, saya ini tinggalan ya. Yang ini dulu deh, dari sini milihnya, sore. Cari yang labelnya 1, derajatnya 1, 3, 2, 4, sama 7, ya kan? Kalau 6 derajatnya berapa? 3, 5 derajatnya 3, 1 derajatnya 2. Kita cuma pilih yang derajatnya 1. Jadi dia ada di tempat berapa? 3, 2, 4, sama 7. Oke? 3, 2, 4, sama 7. 3, 2, 4, 7 ini mana yang labelnya paling kecil? Dari angka 3, 2, 4, 7. Angka paling kecil angka 2 kan? Tadi kan 3, ini di urutan kita 2, 4, 7. Yang paling kecil siapa? 2 kan? 2 itu adjacent dengan siapa? Coba dilihat di gambar ini. 2 itu adjacent dengan siapa? 6. Jadi yang kita tulis di sini bukan 2-nya, tapi yang kita tulisnya 6. Oke? Langkah yang pertama, paham belum? Saya hapus ya. Tadi di sini harusnya ada 2 kan awalnya. Ini kan? Jadi kita buat 6 nih. Ini kan ada 5 suku nih. 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Jadi yang pertama, 2 tadi ya. Dia adjacent dengan 6. Jadi yang kita tulis 6. Terus, sudah kita tulis 6. Jadi ini vertex tadi 2 kan. Kita hapus. Dengan busurnya kita hapus. Sisalah gambar yang di bawah ini. Pahamkah? Lanjutkan terus. Sudah? Ini? Lanjut step berikutnya. Saya lihat dari gambar ini dulu. Dari sini, mana yang vertexnya 1, degree-nya 1? 3, 4, sama 7. 3, 4, 7 itu mana yang kecil? Angkanya. Yang labelnya paling kecil, 3. 3 itu adjacent dengan 6. Jadi yang kita tulis 6 yang kedua, suku kedua. 3 tadi sama busurnya kita hapus. Jadilah sisanya vertexnya seperti ini. Oke, paham? Lanjut lagi. Yang mana degree-nya 1 lagi? 6, 7, 4. 4, 6, 7. Angka terkecil ada di 4. 4 itu adjacent dengan 5. Jadi suku yang ketiga kita tulis 5. 4 dengan busurnya kita hapus. Nah, jadi sisanya gambarnya seperti ini. Kemudian dari sini, label yang paling kecil yang degree-nya 1 cuma 6 sama 7 kan? Yang kita ambil 6. 6 itu adjacent dengan siapa? 5. Jadi 6 dengan busurnya kita hapus. 6 adjacent dengan 5 berarti suku keempat kita ngisinya 5. Jadi kayak gini gambarnya. Sudah dapat 6, 6, 5, 5. Lihat lagi vertexnya yang degree-nya 1. 5 sama 7. Yang label paling kecil itu siapa? 5. 5 adjacent dengan siapa? 1. Jadi 5-nya dengan busurnya dihapus. Ini yang kita tulis 1 ya di suku terakhirnya. Nah, jadi gini, 6, 6, 5, 5, 1. Lakukan hingga hanya tersisa 2 vertex. Jadi prover sequence atau barisan provernya 6, 6, 5, 5, 1.
Seperti itu. Paham nggak pembentukan barisan prover? Saya ulang sekali lagi kalau yang masih bingung. Jadi kita tuh punya vertexnya kayak gini tadi ya. Yang berawalnya gimana tadi? Bentar ya. Oke. Nah, ini kan gambar tree yang pertama. Nah, cara bentuk barisan provernya, karena itu ada 7 vertex, maka berarti 7 kurang 2 ada 5 suku. Oke, sekarang cari vertex yang degree-nya 1. Yang degree-nya 1 itu siapa saja? 3, 2, 4, sama 7. 3, 2, 4, 7. Yang paling kecil angkanya berapa? 2. 2 itu adjacent dengan siapa? 6 kan? Jadi dibuat 6. Kemudian kita hapus. 2 itu kita hapus, dengan busurnya kita hapus. Tinggallah gambar yang tersisa yang ini. Sekarang vertex yang derajat 1 tuh ada di tempat 3, 4, sama 7. 3, 4, 7. Label paling kecil ada di nomor 3. Tapi yang kita tulis di sini bukan 3, hati-hati. 3 adjacent dengan 6. Jadi kita tulisnya 6. 3, vertex 3 dengan busurnya kita hapus. Tinggallah gambar yang sebelah kanan ini. Tinggal gambar yang ini. Tinggal vertexnya 4, 6, 7. 4, 6, 7 label paling kecil ada di 4. 4 itu adjacent dengan 5. Jadi kita tulisnya 5. Vertex 4 tadi kita hapus dengan busurnya. Oke, tinggallah gambarnya 6, 5, 7. Degree 1 ada di 6 dengan 7. Label paling kecil ada di 6 dan 7. Label paling kecil yaitu 6. 6 adjacent dengan vertex 5. Yang ditulis di barisannya 5. Vertex 6 dengan busurnya kita hapus. Oke, tinggal 5, 1, 7. Degree 1-nya ada di tempat vertex 5 dan 7. 5 dan 7 label paling kecil itu 5. Label paling kecil 5. 5 itu adjacent dengan 1. Vertex 5 kita hapus, berikut busurnya. Tinggal 1 sama 7. Udah tinggal 2 vertex. Jadi barusan provernya 66, 551. Oke. Nah, sekarang coba buat barisan prover yang ini. Yang A, berapa barisan provernya? Dicoba. Vertexnya ada berapa itu? Jangan lihat nomor ya. Kadang orang nomornya terskip pula 1. Lihat hitung benar vertexnya. 8 ya. Jadi barisannya ada berapa? Kalau vertexnya 8, berarti barisan prover sukunya ada 6. Oke, 6. Dah, sekarang apa yang kita lakukan yang pertama kali? Yang degree-nya 1, itu ada di 4, 6, 6, 7, 8. 4, 6, 7, 8. Mana label paling kecil? 4. Di 4, label paling kecil di 4. 4 itu adjacent dengan 2. Berarti sini buat 2. Yang ini hapus. Oke, sisa yang hitam, yang merah udah artinya dihapus. Label selanjutnya tinggal 2, 6, 7, 8. Yang paling kecil 2. 2 adjacent dengan 1. 1. Jadi tulis 1. Tinggal ini. 6, 7, sama 8. Mana yang paling kecil? 6 kan? 6 adjacent dengan 1. Ini hapus. Tinggal 1, 7, sama 8. 1 paling kecil. Dia adjacent dengan 3. 3 yang kita tulis. Hapus sudah tuh. 3, 7, 8. Paling kecil 3. 3 adjacent dengan 5. Tulis 5. Vertex 3 dengan busurnya hapus.
Tinggallah 7 dengan 8. Paling kecil 7. 7 itu adjacent dengan 5. Udah, sisalah tinggal vertex 5 dan 8. Jadi barisan provernya 211, 355. Yang B, vertexnya ada 7. Berarti barisan provernya ada 5. Label paling kecil ada di vertex berapa? Yang di garis 1. Banyak di garis 1 di sini. Ada 2, 3, 5, 6, 7. Berarti paling kecil tetap 2. 2 adjacent dengan 1. Terus tinggal 3, 5, 6, 7. 3 kan kita ambil. 3 adjacent dengan 1. 1 yang ditulis. 1, 5, 6, 7. 1 yang diambil. Adjacent dengan 4. Tinggal 5, 6, 7. Yang diambil 5. 5 adjacent dengan 4. Apalagi? 6 ya. 6 adjacent dengan 4. Nah, itu barisan provernya. Ada yang masih bingung nggak? Dari graf dibuat barisan prover. Ada? Perlu saya ulang lagi? Oke, diam nggak ada. Antara diam ngerti dan nggak deh. Sekarang balikannya. Ada barisan mau dibuat pohon berlabel. Kebalikannya. Jadi caranya kita membuat pohon berlabel dari barisan prover yang diberikan. Jadi gambarkan n vertex. Kita beri label 1 sampai n. Terus kita punya juga daftar bilangan bulat dari 1 sampai n. Tentukan nomor terkecil di list itu, tetapi tidak ada di barisan prover. Kemudian juga tentukan nomor pertama dari barisan. Tambahkan busur yang menghubungkan vertex dengan label tersebut. Hapus bilangan pertama pada langkah 2 dari list dan bilangan kedua pada langkah kedua dari barisan. Tinggalkan sampai dia listnya tambah kecil dan tambah kecil. Lanjutkan langkah 2 dan langkah 3 sampai hanya ada 2 suku yang tersisa. Kalau tadi gambar kan 2 vertex, kalau ini sudah ada barisan dibuat gambarnya. Jadi tinggal 2 suku. Nah, gini. Barisannya udah dikasih tahu nih, 66551. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 suku di barisan prover. Artinya vertexnya tambahin 2, ada 7. Jadi gambarnya buat circle gini aja 7. Saran saya gambar nomornya terserah. Mau searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam. Tapi terurut aja daripada kamu acak tambah bingung. Satunya di sini, 2, terus 3. Kalau 1 di sini, 2 di bawah sini, di tempat 5, oke, terserah. Udah, dibuat berlabel. Jadi vertexnya 7. Jadi kita buat list nih. Buat satu daftar 1 sampai 7, itu listnya. Kemudian barisannya 66551. Ini barisan dari soal. Oke, langkah kedua apa? Langkah kedua, nih. Oke, langkah kedua. Nomor terkecil di list, tapi nomor terkecil yang ada di list, tapi tidak ada di sequence. Nih, list kita 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nomor terkecil di list ini sebenarnya 1, angka terkecil. Tapi angka 1 tuh ada di list di barisan sequence ini. Jadi nggak boleh dipakai. Terus yang terkecil kedua siapa? 2 kan? Angka 2 ada di list, tapi tidak ada di sequence. Oke? 2 itu, angka pertama di sequence-nya berapa? 6 kan? Jadi tarik garis dari 2 sampai ke 6. Artinya 2 dan 6 di adjacent. Paham nggak ya langkah 2 dulu? Sebelum saya lanjut jauh. Pahamkah? Apa? Putus-putus. Saya yang putus-putus atau kamu putus-putus ya? Oke, nanti saya ulang. Saya lanjut dulu ya. Coba ya. Gini. Kalau sequence-nya ada 5 suku, berarti kamu gambar 7 vertex. Kalau kamu udah gambar 7 vertex, sekarang lihat di list ini. Nomor terkecil di list, tapi tidak boleh ada di sequence-nya, tidak boleh ada di barisannya. Nomor terkecilnya 1, tapi di sequence-nya ada angka 1 juga, jadi nggak boleh 1 dipakai. Terus siapa lagi yang terkecil? 2 kan? 2 itu ada di list, tapi tidak ada di sequence. Oke, 2 kita pakai. Lihat
angka pertama di sequence itu angkanya 6. Jadi 2 tadi hubungkan dengan 6. Selesai. List tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka 2-nya dihapus. Jadi tinggallah 1, 3, 4, 5, 6, 7. Sequence-nya tadi ada angka 6 kan di depannya, 6-nya juga dihapus. Jadi tinggal 6, 5, 5, 1. Cari lagi angka terkecil di list ini. 1 kan? Tapi 1 itu ada di sequence, nggak boleh. Apalagi angka terkecilnya 3. Tidak ada di sequence kan? Oke, 3 kita ambil. Artinya 3 nanti adjacent dengan angka pertama di list, 6. Jadi 3 gariskan dengan 6. Nih, 3 gariskan dengan 6. Angka 3 di list dihapus, sequence-nya tinggal 551. Cek lagi, angka terkecilnya 1 di list, tapi di sequence-nya ada nggak boleh. 4 nih sekarang. 4 boleh. Jadi 4 nanti dia adjacent dengan siapa? 5. Tarik garis dari 4 ke 5. Ditarik garis 4 ke 5. 4 itu hapus dari list, dan 5 hapus dari sequence. Nah, tarik garis 4 ke 5. 4-nya dihapus, ya tinggal 1, 5, 6, 7. 5-nya dihapus, tinggal 5, 1. Angka terkecilnya mana lagi di barisan di list ini? 1 nggak boleh, sudah ada. 5 sudah ada juga di sequence, berarti 6. 6 nanti adjacent dengan siapa angka pertamanya? 5. Tarik garis dari 6 ke 5. Buat busur dari 6 ke 5. Angka 6 dihapus dari list, angka 5 dihapus dari sequence. Sisanya tinggal 157 sama sequence-nya tinggal 1. Lihat lagi di list, angka terkecilnya berapa? 5 kan? Satunya nggak boleh kan, ada 1 di sini. 5. 5 berarti adjacent dengan 1. Buat busur dari 5 ke 1. Nih, 5 ke 1. Jadi dihapus nih, listnya tinggal 17. Sequence-nya sampai habis angkanya. Jadi dapat gambarnya ini, ya kan? Gambarnya ini boleh, mau dirapikan, dibuat, direntangkan, jadi gambarnya seperti yang di bawah ini. Oke, kalau mau saya ulang sekali lagi, biar paham nih. Tadi kita punya sequence 66, 551. Itu ada 5 suku, berarti vertexnya ada 7. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya punya list, oke, jangan di sini. Saya punya list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka terkecil list saya adalah 1. Tetapi 1 itu ada juga di sequence, jadi 1 tidak dapat saya pakai. Angka terkecil selanjutnya 2. Apakah 2 ada di dalam barisan sequence ini? Tidak ada. 2. Angka pertama di sequence 6 kan? Jadi 2 saya buat, oh sorry, ke sini ya. Nih, 2 dengan 6. Oke, 2 dengan 6, 2-nya saya hapus. 6 pertama saya hapus. Terus 1 nggak bisa dipakai lagi karena ada di sequence. Angka berapa lagi? 3. 3 adjacent dengan 6. 3 dengan 6. Ini ya, agak miring-miring, sorry. Jadi 3-nya saya hapus, 6-nya saya hapus. Angka berapa lagi? 1 nggak boleh, 4. 4 itu adjacent dengan 5. 4 ya. 4 adjacent dengan 5. Tarik garis dari 4 ke 5. 4-nya saya hapus, 5-nya saya hapus. Angka apa lagi? 1 nggak boleh dipakai, 5 juga ada di sana, 6. 6 itu 6 adjacent dengan 5. Tarik garis dari 6 ke 5. Setelah itu 6 saya hapus, 5-nya saya hapus. Sisa angka 157. 1 nggak bisa, ada satunya, 5 ya. 1 kan ada di sini, di sequence yang ada, berarti 5. 5 adjacent dengan 1. 5 adjacent dengan 1. Tarik garis 5 ke 1. Angka 5 dihapus, angka 1 dihapus. Hapus ini, habis kan? Jadi inilah gambarnya. Tinggal sisa apa? 1 dengan 7. Jangan lupa. 1 dengan 7 kasih garis. Gitu ya. Nah ini.
Sudah keluar PPT-nya? Sudah, Bu. Nah, oke, gambar ini. Yang A itu barisan provernya ada berapa suku dihitung? Ada berapa suku? Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti vertexnya ada berapa? 8. Udah gambar aja 8. Kasih nomor. Berarti kita buat list 1 sampai 8. Oke. Cari sekarang angka terkecil di list 1. 1 ada di barisan, nggak boleh. 2 ada juga di barisan, nggak boleh. 3 juga ada di barisan. 4 ya. 4 berarti dia nanti dengan angka pertamanya berapa? 2. 4, tarik garis 4 ke 2. 4-nya saya hapus. Oke. 2-nya saya hapus. Terus, angka berapa lagi yang saya pakai? 1 masih ada di barisan, nggak boleh. 2. 2 dia adjacent dengan 1. 1-nya saya hapus ya. 2 adjacent dengan 1. Tarik garis 2 ke 1. 2 di list itu saya hapus. Terus, 1 masih ada di list. Ada di sequence. 3 ada di sequence. 5 ada di sequence. 6. 6 berarti nanti ada hubungan dengan yang pertama apa? 1. 6, tarik garis 6 ke 1. Busur 6, vertex 6 saya hapus dari list. Angka apa lagi saya pakai? 1 nih, Bu, bisa. Kan di sequence-nya sudah hilang. Jadi 1 nanti ada hubungannya dengan 3. Tarik 1 ke 3. Berarti 1-nya saya hapus. Angka berapa lagi? Angka 3 paling kecil. Kan di sequence-nya sudah hilang. 3 berarti ada hubungan dengan 5. Tarik 3 ke 5. Berarti 3-nya saya hapus. Apalagi? 5 ada di list, 5 ada di sequence, nggak boleh. 7 lah, 7. 7 berarti dengan 5. Tarik garis 7 ke 5. Tarik garis ke 7 ke 5, berarti 7-nya saya hapus. Sisa vertex 5 dan 8. Tarik garis 5 ke 8. Nah, udah pohon kan? Semua vertexnya udah terhubung. Ini udah gambar pohon. Mau disederhanakan dengan dibuka, silakan. Itu ada hubungan kedua ya. 2 ada hubungan keempat. 1 ada hubungan ketiga. 3 ada hubungan kelima. 5 ada hubungan ke-7. Benar nggak? Gambar saya. 1 ada ke-2, 3, 6. 1 ada ke-2, 3, 6. 2 ada hubungan ke-1 dan 4, betul. 3 ada hubungan ke-1 dan 5, betul. 4 ada hubungan ke-2 aja, oke. 5 ada hubungan ke-3, 7, 8. Oke, 7 cuman sendirian lah. Oke, benar ya, gitu. Kalau mau saya rentangkan seperti gambar yang di atas. Yang gambar ini kalian coba. Oke. Screenshot lah ini, kalau mau dibuat screenshot biar tahu. Sebenarnya ada kunci jawaban juga sih di buku teks itu bagian paling belakang. Jadi kalau dari pohon berlabel bisa dibuat barisan prover bisa dibuat pohon berlabel. Jadi ada korespondensi 1 yang kita sebut dengan namanya teorema Kelly. Jadi jumlah pohon berlabel dengan n vertex adalah n pangkat n-2. Ini bentuknya. Jadi nanti kalau 5 vertex berarti 5 pangkat 3. Oke, bentuknya n pangkat n-2. Kemudian menghitung pohon biner. Pohon biner itu pohon berakar, ya kan? Di mana nomor-nomor turunan vertexnya, turunan edges-nya pada setiap vertex itu paling banyak 2. Kayak saya bilang tadi, cabangnya paling banyak 2. Jadi nanti ada cabang ke kanan dengan cabang kiri. Nah gini, ini pohon biner 1 kan. Kalau di cabang gini, cabang kiri, cabang kanan. Ini saya kenalin aja. Kalau nanti kamu ambil lagi teknik informatika, ini kita belajar, di Ilkom belajar. Nih, pohonnya.
Cabangnya paling banyak 2. Ini branchingnya terus. Saya pengenalan aja. Pohon biner. Mungkin nanti di komputasi ada mata kuliahnya, ada yang belajar ini. Kemudian bisa juga untuk chemical tree, pohon kimia, rantai kimia, hidrokarbon ya, seperti ini. Etanol, C2H5OH, jadi kalau dibentuk seperti ini. C dengan O dengan H itu digambar dalam bentuk vertex. Ikatannya dalam bentuk edges, seperti ini. Oke, jadi nanti ada kan tentang C itu tangannya 4, dulu kan udah bilang oksigen tangannya 2, hidrogen 1. Nah ini, N-butana ini kan pohon. 2-metilpropana juga pohon. Oke. Gambarannya. Ini kan pertama hidrokarbon, jadi kita hapus yang hidrogennya, tinggal rantai karbon. Jadi gambar grafnya seperti ini. Ini kan N1, N2, ini pohon tidak berlabel. N3, N4, N-nya 5. Tidak ada label. Kalau vertexnya 5, bisa ada 3 pohon tak berlabel. Kemungkinannya. Oke, kalau seperti ini lagi, mau dibalikkan berarti tambahkan hidrogen. Nih, tambahin semua hidrogennya. Hidrogennya hitam, jadi kalau digambarkan dalam bentuk molekul seperti ini. Nih. Ya. Ini yang saya bilang minggu lalu kayak isomer. Ada alkana, alkena, alkuna. Ini semua bicara tentang alkana. Karena rantainya 1 kan. Bis. Itu aplikasi tree. Bahan UTS sampai di situ. Kalau nggak ada pertanyaan di sini, nanti kalau mau tanya di grup silakan atau WA silakan. Oke, kamu cam on dulu. Saya seperti biasa cam on. Jadi ini pertemuan terakhir hari Sabtu. Kamis depan kan tanggal merah, jadi Bu Fitri nggak masuk, berarti free ya Kamis depan. Kamis satu lagi baru diganti Bu Fitri. Ya. Sudah, camnya di-on kan. Jangan lupa UTS hari Sabtu jam 8. Pelajari. Jadi pasti ada penggambaran graf kalau dengan saya. Apalagi kalau kayak tadi barisan prover mau digambar, nanti belum on semua ya. Bentar ya. Barisan prover kalau mau digambar graf pasti beda-beda dong gambar grafnya. Logikanya seperti itu kan, gambarnya suka-suka dia mau buat bentuk lingkaran atau garis lurus. Enaknya lingkaran, jadi dia garisnya enak narik garisnya. Oke, saya screenshot. Ya. Berubah terus ya. Oke. Udah cukup? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada cukup kuliahnya. Saya mohon maaf kalau selama 7 kali pertemuan sampai minggu depan ada salah kata. Ya, sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Jangan-jangan nanti ada yang ngambil optimasi, berarti ketemu lagi juga masih. Udah cukup ya, selamat pagi, terima kasih.